Shalom saudara-saudari yang terkasihi, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai takut akan Allah dan ibadah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 disinggung tentang hidup beribadah. Itu berarti hidup sehari-hari kita seharusnya merupakan kehidupan beribadah, sehingga orang lain nampak Allah. Sikap bicara kita membuat orang lain merasakan Allah dalam kehidupan kita. Tingkah laku kita, dalam pikiran kita, perabotan kita, pakaian kita, dekorasi rumah kita, segala tindak tanduk kita, semuanya membuat orang merasakan Allah. Ketika kita bersentuhan dengan orang lain melalui diri kita merasakan Allah. Ini adalah ibadah, saudara-saudari. Sayangnya, di antara orang Kristen, entah ada berapa banyak orang yang benar-benar beribadah. Seringkali kita melihat keadaan saudara-saudari kita, meskipun ikat pinggangnya telah kendor, perkataannya tidak terkendali, saling bercanda dan berolok-olok, namun di dalam mereka masih tidak merasakan apa-apa. Dengan sembunyi-sembunyi mereka bermabuk-mabukan, berjudi, namun di dalam mereka seolah tidak tertegur. Ini dikarenakan mereka, di antara mereka yang mengaku dirinya Kristen, sama sekali tidak tahu apa yang disebut ibadah. Jika demikian, mana mungkin mereka bisa menempuh penghidupan beribadah, saudara-saudari. Kalau hanya ada penampilan luar beribadah, tetapi tidak ada realitas ibadah, itu tidak ada harganya, saudara-saudari. Sebaliknya, kalau ada realitas ibadah, pasti tidak mungkin tidak ada penampilan luar ibadah. Ibadah bersumber dari hayat Allah. Sifat hakiki hayat Allah ialah ibadah. Jika hayat ini bisa terekspresi di atas diri kita, itulah yang disebut ibadah. Perkara beribadah ini perlu dilatih, saudara-saudari. Surat 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, "Tapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah." Dari ayat ini kita nampak bahwa berlatih ibadah sangat berhubungan dengan mengendalikan perkataan. Sembarangan berbicara pasti bukan penampilan ibadah, saudara-saudari. Memang kita harus lincah, harus segar, tetapi kita harus membiarkan Allah keluar dari perkataan kita. Titus 2 ayat 12 mengatakan, "Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini." Di sini ibadah adalah satu kehidupan. Ibadah ialah Allah terekspresi di atas diri kita. Kita ulangi lagi, apakah yang disebut takut akan Allah? Takut akan Allah adalah satu motivasi, yaitu dalam perkara apa saja takut ada unsur diri sendiri, takut menyalahi Allah. Lalu apakah yang disebut ibadah? Ibadah adalah suatu penghidupan dalam hidup sehari-hari mengekspresikan Allah. Prinsip Allah bekerja selalu dari dalam keluar. Kalau orang hanya memperhatikan penampilan luaran ibadah, tetapi bukan berasal dari hayat beribadah, perbuatan itu adalah pura-pura, saudara-saudari. Tidak ada realitas ibadah. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang takut akan Allah, takut ada aktivitas ego sendiri, menolak, menentang, dan menyalahkan pikiran, sikap, serta tindak tanduk yang tidak ibadah, sehingga lahiriah kita tidak terbatasi. Tampilan ibadah itu adalah sejati kita. Harus belajar takut akan Allah, belajar beribadah. Jadi saudara-saudari, kita harus belajar takut akan Allah, belajar beribadah. Semoga di atas diri kita Tuhan ada jalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.